Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Malam ini aku hendak membaca ini kitab paragraf 70. Tunggu, ini dia sudah bertanda 72. Kenapa aku ingin bercerita tentang paragraf 72 ini? Dalam paragraf itu ada Yesus berkata apa akan terjadi pada dia dalam sedikit masa selepas dia bercakap dengan pengikut dia yang 12 itu, dia punya disiple, ataupun bahasa Indonesia 12 orang rasul. Kenapa dalam bahasa Indonesia jadi rasul? Itu memang bahasa lah. Maksud rasul itu disiple. Tapi kalau saya belajar agama dulu, rasul itu bukan disiple. Rasul itu adalah pesuruh. Tapi dalam bahasa Indonesia rasul itu disiple. Jadi bila saya cakap rasul, bercakap sama kamu, maksud dia adalah 12 orang pengikut setia. Jadi satu malam Yesus bercakap kepada disiple dia. Jadi masa itu bukanlah 12 orang, 11 orang. 11 orang disiple dia. Yesus berkata, setan ini memang kuat pengaruh dia untuk menggoda kamu. Tapi aku berdoa pada Tuhan agar menyelamatkan kamu daripada godaan setan. Dan kecuali satu orang saja yang tidak dapat diselamatkan dia, yaitu Judas. Judas memang degil. Dia kata Judas Iskariot ini adalah umpama perisik rahasia musuh dia. Jadi apa yang Yesus kata, Judas inilah membocorkan rahasia dan informasi yang sulit-sulit dia bagi tahu pada pendeta-pendeta. Mungkin juga dia bagi tahu Paulus, sebab Paulus itu musuh bagi Yesus. Tapi dia tidak cakap sinilah. Jadi Barnabas bertanya, penulis kitab ini bertanya, siapakah yang membelot itu, ya Tuhan? Jadi Yesus berkata, buat masa ini terlalu awal kamu mau tahu. Tunggulah. Satu hari kamu akan tahu siapa. Itulah kata Yesus. Dan Yesus berkata, tidak lama lagi dia akan meninggalkan dunia untuk berhijrah di tempat lain, yaitu tinggal di langit ketiga. Jadi pengikut Yesus masa itu menangis sebab Yesus beritahu yang mereka itu akan ditinggalkan Yesus. Dan ada 1-2 orang mereka berkata,
bagus mereka mati daripada ditinggalkan Yesus. Tapi Yesus memberi dalam semangat dan berkata, janganlah hati kamu memberi kamu terlalu sedih, janganlah kamu terlalu takut. Bukan aku yang menjadikan kamu Tuhan, yang satulah yang menjadikan kamu, dan Dia akan menjaga kamu. Itulah antara lain Yesus kata pada pengikut Dia untuk mengamankan hati mereka. Aku datang, aku diturunkan untuk menyediakan kedatangan seorang nabi selepas aku, yang mana nabi itu akan menyelamatkan banyak orang. Sebab nabi akhir zaman ini banyak pengikut. Dalam 50 tahun lagi Islam akan menjadi agama terbesar di dunia. Sudah nampak, kita tengok gereja-gereja di Eropa bertukar jadi masjid. Jadi bertambah pesatnya penganut Islam di negeri Jepun, di Eropa. Tapi saya tidak tahulah di Indonesia sama ada berkembang Islam ini, sebab banyak propaganda Kristen di Indonesia. Jadi sampai aku tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di Indonesia. Orang cakap macam-macam lah, benar atau tidak saya tidak tahu. Saya tidak berani cakap bukan benar, cakap benar pun saya tidak berani, cakap tidak benar pun saya tidak berani. Tapi apa yang aku tahu, di negeri Eropa, negeri Jepun, banyak orang masuk Islam. Dan dalam 50 tahun lagi Islam akan menjadi agama yang besar di dunia. Akan mencicah sampai 3 billion dalam 50 tahun lagi. Jadi Yesus pun berkata, jangan kamu tertipu oleh nabi palsu. Yesus berkata, jangan kamu tertipu oleh nabi palsu. Siapa itu nabi palsu? Yang terkenal Paulus lah, yang mana mereka akan mengubah kitab aku yang ada ini, diubah. Jadi kitab Canonical Bible itu sebenarnya adalah kitab yang diubah dari kitab Yesus, yaitu Injil Barnabas itu diubah jadi Canonical Bible. Itulah yang kamu baca, yang kamu baca bawa-bawa, yang ada tulis kitab suci. Tapi aku sudah mengeluarkan video mengatakan Canonical Bible itu bukan kitab suci, dengan 6 atau 5 alasan yang aku berikan dalam video aku. Dan Yesus berkata, satu hari kitab aku akan tidak dipakai, ataupun siapa memiliki kitab aku akan dibunuh dan disiksa. Itulah terjadi pada Konsil Nisia dalam 300 AD, di mana Raja Konstantin jadi pengikut agama Paulus, dan
membuat hukum untuk orang musnahkan kitab Yesus. Dan Yesus berkata, hilang pengikut-pengikut Yesus, yang tinggal hanya 30 orang saja. Akhir-akhirnya yang beribu-ribu pengikut Yesus habis dibunuh, yang tinggal 30 orang sahaja. Inilah bukti yang mengatakan Canonical Bible itu, ataupun kitab yang kamu katakan suci, Kronika, itu adalah hasil daripada kitab Yesus yang diubah-ubah. Ini, dalam kitab ini ada cakap itu, kitab yang diubah-ubah. Memang tidak orang boleh buat kitab kan senang, tapi kalau diubah-ubah itu senang. Siapa saja boleh ubah-ubah ikut suka hati dia. Jadi dia ada warning sini, jangan kamu tertipu, jangan kamu tertipu oleh nabi palsu. Jadi kamu sama ada percaya atau tidak kata-kata ini, awaslah. Sebab kalau kamu percaya yang batil, maka kamu seolah seperti mati. Sudah mati, hanya menunggu untuk diumban ke neraka. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan. Salam